Mengapa Pep Guardiola memilih Mateo Kovacic sebagai transfer pertamanya pada pertengahan 2023 ini? Itu ada alasannya. Pep juga sudah tahu bahwa ada 5 pemain penggerutu di belakang punggungnya. Mereka kecewa soal menit bermain. Satu sudah terang-terangan dibuang, sisanya mungkin akan memilih pergi. Untuk sisa pemain, Manchester City masih cukup stok dan kedalaman skuad yang mumpuni. Bahkan sang pelatih Spanyol bisa saja memberi menit bermain bagi dua pemain muda yang paling depan menunggu antrian untuk masuk ke skuad utama. Siapa sajakah pemain Manchester City yang paling kecewa dan siapa yang paling dijagokan masuk skuad utama dan yang paling sedikit menit bermainnya? Kami telah merangkumkannya semua bagi Anda, mari kita simak. 5 pemain Manchester City yang paling kecewa di Etihad. Yang pertama adalah Kyle Walker. Mengapa? Ya karena menit bermainnya semakin sedikit pada akhir musim. Dia dicadangkan untuk final Liga Champions. Tahu berapa menit dia main di akhir pertandingan final itu? Turun sebagai pengganti 8 menit saja. Itu akan sangat mengecewakan dan seperti sebuah penghinaan bagi Kyle Walker setelah bermain 90 menit penuh dalam 7 pertandingan di semua kompetisi sebelumnya, termasuk 2 leg semifinal Liga Champions melawan Real Madrid, partai final Piala FA kontra Manchester United, dan 4 laga terakhir musim Liga Inggris. Giliran partai paling penting, pertandingan yang paling menonjol pada akhir musim yang paling ditunggu-tunggu, dia malah dicadangkan. Pemain kedua yang kecewa dan mungkin akan memilih pergi adalah Aymeric Laporte. Dia datang pada tahun 2018 sebagai pemain dengan harga paling mahal waktu itu lebih dari 1 triliun rupiah. Ditahbiskan sebagai bek tengah sisi kiri terbaik di dunia. Siapa yang ngomong? Pep Guardiola sendiri. Kini dia hanya tampil 24 kali di semua kompetisi dengan 11 kali menjadi starter di Liga Inggris. Untuk menggambarkan betapa merananya Aymeric Laporte, dia menjadi pemain skuad utama nomor 6 paling sedikit menit bermainnya. Bahkan Joao Cancelo yang dibuang sebagai pinjaman ke Bayern Munchen saja masih memiliki menit bermain lebih banyak. Sudah disebut barusan, Joao Cancelo adalah berikutnya. Pernah menjadi andalan utama tim tetapi merasa kecewa karena dipinggirkan sejak Piala Dunia. Turun bermain 5 kali saja setelah turnamen mundial itu di Qatar, 3 kali sebagai starter, 1 kali hanya 45 menit pertama. Akar dari semua masalah ini adalah kartu merah yang dideritanya saat dia melawan Fulham hanya 26 menit setelah kick-off. Namun Manchester City masih bisa menang atas Fulham meskipun bermain dengan 10 orang saja. Memunculkan pertanyaan apakah City malah bisa tampil lebih baik tanpa Joao Cancelo. Jadilah periode pembuangan ke Bayern Munchen dan nasibnya belum jelas untuk 2023-24. Dia bisa saja mendapatkan kembali peran utama jika Kyle Walker pergi karena hanya Joao Cancelo fullback yang tersisa. Calvin Phillips adalah berikutnya. Tadinya sudah senang Ilkay Gundogan pergi, peluangnya bermain akan naik pesat. Namun Mateo Kovacic datang yang kembali mengancam menit bermainnya yang sudah sedikit, berpeluang menjadi lebih sedikit lagi. Bekas pemain Leeds United ini adalah pemain skuad utama City dengan menit bermain paling sedikit, hanya 593 menit satu musim. Termasuk bermain 90 menit dalam kemenangan 1-0 atas Chelsea 21 Mei, serta 90 menit lainnya dalam kekalahan 1-0 di tangan Brentford pada hari terakhir musim Liga Inggris. Sisanya ada yang 15 menit, 6 menit, 2 menit, bahkan beberapa detik saja. Selanjutnya adalah Riyad Mahrez yang bernasib malang. Dia mencetak hat-trick dalam semifinal Piala FA melawan Sheffield United tetapi sama sekali tidak diturunkan untuk partai final Piala FA melawan Manchester United. Dia juga hanya bermain 11 menit saja setelah tahap 16 besar Liga Champions. Apa artinya itu? Ketidakpercayaan pada sang pemain Aljazair, kan? Dua pemain muda yang paling dijagokan mentas ke skuad utama. Sebelum kita berbicara dua pemain muda, ada dua anggota skuad utama yang tidak sabar untuk menunggu 5 pemain utama tadi kecewa, sakit hati mendalam dan memilih pergi. Phil Foden, winger kiri, selama ini terganjal oleh Jack Grealish yang menjadi opsi utama.
Jika dia dipasangkan di sisi kanan lapangan, maka peluangnya turun lebih sering akan sangat besar mengingat rencana kepergian Joao Cancelo dan Kyle Walker, selain juga Riyad Mahrez. Julian Alvarez adalah yang berikutnya. Posisinya sebagai penyerang tengah terganjal oleh Erling Haaland. Tetapi dengan 4 kompetisi sekaligus berjalan bersamaan, sang penyerang muda Argentina bisa berharap dia dimainkan sebagai penyerang utama untuk laga-laga EFL Cup dan Piala FA. Dua pemain muda yang bisa mendapatkan keuntungan dari kepergian sejumlah pemain senior antara lain adalah Rico Lewis. Bek kanan 18 tahun ini sudah bermain cukup sering, 23 kali, dan masuk ke dalam skuad meskipun belum tentu dimainkan sebanyak 59 kali di semua kompetisi. 1427 menit atas namanya. Asal jangan bikin marah Pep Guardiola, dia pasti diturunkan lebih sering lagi. Utamanya tentu saja di Piala FA dan EFL Cup serta mungkin beberapa laga Premier League. Berikutnya adalah Taylor Harwood-Bellis, usai tampil mengesankan selama masa pinjaman di Burnley. Akan berharap dia dipercaya turun sebagai bek tengah meskipun ini adalah posisi dengan stok pemain paling banyak. Ada Nathan Ake, John Stones, Manuel Akanji, dan Ruben Dias. Deretan pemain Manchester City paling capek. Siapakah deretan pemain dengan menit bermain paling banyak yang menjadi andalan utama Pep Guardiola dalam meraih treble? Rodri yang mencetak gol di final Liga Champions adalah pemain yang paling capek dengan 4.476 menit total, 60 kali masuk skuad, 56 kali turun bermain dengan 4 gol, dan dengan usianya masih 27 tahun, besar kemungkinan masih akan menjadi andalan utama tim sampai bertahun-tahun ke depan. Ederson adalah nomor 2 paling banyak, tidak mengherankan karena kiper utama tim. Berikutnya siapa lagi? Erling Haaland dengan 58 kali namanya masuk skuad, 53 kali turun bermain, dan 52 gol. Ilkay Gundogan yang sudah memutuskan akan pergi, kapten tim, sudah mencapai 32 tahun, 3.856 menit, pemain paling capek nomor 4, dan ada 11 gol atas namanya. Berikutnya Manuel Akanji, bek tengah yang paling sering turun bermain. Kevin De Bruyne yang tengah cedera menjadi pemain nomor 6 paling sering bermain, 57 kali namanya masuk ke dalam skuad hari pertandingan, 49 kali bermain, dan 10 gol atas namanya. Berikutnya secara berturut-turut menurut menit bermain paling banyak adalah Bernardo Silva, Jack Grealish, Ruben Dias, Riyad Mahrez, Nathan Ake, Kyle Walker, John Stones, dan Phil Foden. Deretan pemain utama Manchester City dengan menit paling sedikit. Julian Alvarez memiliki 17 gol meskipun hanya turun bermain 49 kali, sebagian besar sebagai pengganti, 2.524 menit saja total. Joao Cancelo berikutnya dan tadi sudah kita bahas, hanya 1.866 menit saja. Jika pemain Portugal ini tahu malu, dia seharusnya minta transfer. Aymeric Laporte, 1.861 menit, 24 kali turun bermain di semua kompetisi. Rico Lewis, kiper Stefan Ortega, bek kiri Sergio Gomez, gelandang serang Cole Palmer adalah berikutnya. Calvin Phillips adalah pemain utama terakhir dengan 593 menit saja satu musim. Itu sebenarnya merupakan kesalahan Manchester City sendiri merekrut pemain Leeds tersebut saat dia baru saja sembuh dari cedera. Apa yang bisa diharapkan? Bagaimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.